yang produk baru yang di dalam kami sendiri tidak, tapi yang dari luar masuk. Yes. Itu itu menjadi tantangan juga. Sudahkah? Studio siap, ready? Gaspol kah? Gas. Oke, let's go. Selamat datang di Real Podcast Yes World. Dalam obrolan Sunday bersama Yes. Hello everyone. Welcome back to Honai Podcast bersama saya di sini Yes. Hadir juga di samping kanan saya ada Bung Kelly dari Balimbu Arabica. Dia posisinya sebagai sekjen dan representasi dari Balimbu Arabica. Kami akan ngobrol bagaimana perjalanan Balimbu Arabica sampai hari ini bisa eksis dan ke mana-mana produknya. Oke. Halo Bung Kelly, apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Senang bisa berjumpa lagi. Wah, luar biasa. Ya, Berisa, itu salah satu sapaan dari kami Papua Pegunungan. Wah. Itu khusus kami suku Dani. Ya, banyak Papua Pegunungan itu banyak suku dan bahasa budaya dan etnik yang berbeda-beda ya. Oke. Dan kali ini Bung Kelly Jiko ya. Mungkin sapa semua warga netizen. Wah, selamat malam untuk seluruh warga netizen. Ya, yang orang nonton di mana saja itu kapan saja. Jadi tidak apa-apa. Halo, sapa secara umum saja. Oke, jadi Bu, sebelumnya nih Bu, dari Wamena bagian mana? Karena Wamena kan banyak sekali pegunungan ini. Baik, suku-suku banyak sekali. Terima kasih, saya dari Lani, tapi posisi saya pas berbatasan dengan Kabupaten Lanijaya dan juga Kabupaten Jayawijaya. Jadi posisi saya di tengah-tengah perbatasan. Luar biasa, Bung Kelly. Ya, pemirsa, kali ini kami akan ngobrol tentang ini salah satu branding yang sangat keren. Dia sudah terbang kemana-mana. Ini salah satu produk kopi Balimbu Blue Arabica. Ya. Benar sekali ya. Ya, benar. Luar biasa. Dan Bung coba menceritakan sedikit perjalanan kopi ini. Baik. Sampai hari ini. Supaya publik ini mereka tahu tentang berjalannya. Siapa pendirinya, memulainya bagaimana, kenapa termotivasi mulai kopi ini. Apa untung buat masyarakat kita ini. Coba Bung cerita sedikit lah. Baik, terima kasih. Koperasi ini lahir dari orang tua. Orang tua adalah kepala suku masyarakat adat. Masyarakat adat ini, kepala suku adat ini mereka juga pemilik kopi. Jadi koperasi ini lahir dari mereka dan juga didorong oleh salah seorang pendiri, Bapak almarhum Pendeta Silon Karoba SDH. Jadi beliau bersama orang tua yang adalah petani kopi mendirikan koperasi. Kenapa mereka dirikan koperasi? Karena setelah mereka menanam kopi sudah ada di mana-mana, tetapi tidak ada pasar. Tidak ada pasar sehingga beliau Pak almarhum ini dia selesai studinya di Jakarta dan dia datang. Sebenarnya beliau studinya latar belakang teologi, tetapi karena lihat kondisi kebutuhan orang tua yang ada di sini seperti itu sehingga mendirikan koperasi dengan tujuan untuk mencari pasar. Luar biasa. Jadi koperasi sendiri didirikan pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 7 November. Oh, lama sekali ya? Luar biasa. Setelah didirikan hampir kurang lebih 2-3 tahun itu melakukan sosialisasi. Jadi pendataan sebelum pemekaran ini semua. Jadi pendataan sampai ke Soba itu masuk di Kabupatennya Hokimo. Sampai ke Pirime, Tiom Neri, di Tolikara Puncak. Ini sebelum pemekaran. Jadi sampai ke sana. Pertama turun itu melakukan pendataan perkebunan kopi.
Setelah pendataan, setelah itu melakukan sosialisasi kepada orang tua petani. Orang tua sebenarnya mereka sudah kecewa. Ya. Kecewa karena tidak ada pasar. Jadi orang tua saat itu menyampaikan, kami menyesal, kami korbankan tanah adat kami untuk tanam kopi. Ya. Dan kopinya sudah ada tetapi tidak ada pasar. Pasar ya. Sehingga itu membuat orang tua sangat kecewa. Ya. Nah, tetapi koperasi ini hadir membantu masyarakat. Jadi saat itu dirikan koperasi dan koperasi mulai pelan-pelan. Jadi dari tahun itu 3 tahun melakukan sosialisasi. Luar biasa. Nah, singkat cerita, sampai dengan 2008, itu tahun 2008 dan kebetulan saya sebagai sekretaris saya masuk 2009. Jadi itu setelah saya selesai kuliah. Alumni dari mana? Saya alumni Abanita Iken. Ya. Akademi Bahasa Asing. Ya, Akademi Bahasa Asing. Begitu selesai 2009, saya karena 2008 sementara saya kuliah, biasanya saya datang ke koperasi, lihat orang tua. Ya. Jadi saya termotivasi membantu. Ya. Sehingga 2009 saya masuk. Nah, di situ sebagai akuntan saya bantu. Ya. Nah, jadi sejak itu saya termotivasi dengan orang tua. Ya. Petani kopi. Ya. Yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga sejak itu dari 2009 sampai dengan saat ini saya masih eksis. Luar biasa. Luar biasa. Pasarnya ini sampai ke mana saja nih? Pasarnya sampai ke ekspor itu 2013 ya. Ya, di ekspor di mana? Ekspor ke Amerika. Oh, Amerika ya. Luar biasa. Jadi saat itu buyersnya itu Paragon Coffee. Oh, Paragon Coffee. Ya. Luar biasa. Paragon Coffee dan juga Royal Coffee sempat beli. Iya. Dan yang terakhir kami ditawarkan itu Starbucks ya. Starbucks Coffee, tapi dia minta dengan jumlah yang sangat besar. Oh, sangat besar ya? Iya. Oke, iya. Sangat besar. Sementara kemampuan produksi di sini masih terbatas. Oke. Kenapa masalahnya kemampuan produksi terbatas? Karena padahal kan ini hutan banyak luas nih. Apa masalahnya? Kami di sini koperasi kami alami sejak berjalannya koperasi ini saat kami pembelian. Ya. Setelah kopi ini sudah terkenal, ini ada banyak pemain-pemain liar yang masuk. Oke. Oh, pemain liar ya? Ya, buyers yang tidak jelas, artinya hanya untuk mematikan atau untuk membunuh. Dari sisi pengembangan kopi. Ya. Dari sisi lain kami lihat memang itu persaingannya bagus. Ya. Hanya sisi lain, misalkan kami beli di petani dengan harga 50. Ya. Tetapi dia akan masuk dengan harga 80. Ya. 80 tapi dia tidak akan bertahan lama. Ya. Dia beli mungkin ya 1, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu dia kabur. Ya. Ada yang kami temukan di luar, perbandingan yang dia lakukan, misalkan dia ambil kopi Wamena 1 kilo, dia akan campurkan dengan kopi luar, misalkan kopi Toraja 10 kilo. Jadi 1:10. Nah, yang dia jual di luar atas nama kopi Papua, kopi Wamena, seperti itu. Nah, itu juga salah satu faktor yang membunuh semangat orang tua. Ya, untuk mengembangkan agrowisata kopi. Iya. Jadi artinya mereka sudah kami bawa, tetapi tiba-tiba harga begitu masuk, dia tidak bertahan lama harga itu. Berarti bicara pasar market harga naik turun gitu. Iya. Kurang balance ya. Kurang balance, dan juga sisi ini orang tua juga belum paham. Iya. Nah, karena itu sebenarnya permainan pasar. Upaya apa saja yang dilakukan oleh teman-teman koperasi? Kami terus melakukan upaya sosialisasi, dan juga kami sistem yang kami beli adalah sistem gabah. Oke. Nah, jadi sistem gabah karena apa? Karena kami beli di sistem gabah, kami mengurangi pekerjaan petani atau pekerjaan orang tua. Teman-teman koperasi beli di petani langsung. Iya. Ada beberapa lokasi di Kopo Pegunungan. Kami turun koperasi tangan. Nah, kami turun di Kabupaten Lanijaya,
itu di beberapa tempat Ya. kopi, Pirime, Tiomneri, Melagineri, Distrik Maki, Ya. itu kami masuk. Ya. Itu di Lain Jaya, di Yahukimo, Tangma, Kurima, Ya. yang masuk. Hebat sekali. Jaya Wijaya, Wolo, Piramid, Ya. Kimbim, Selogata. Luar biasa, luar biasa. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh teman-teman koperasi Balim Bunga Arabica? Tantangan yang kami hadapi selama berjalan koperasi adalah yang pertama persaingan ini. Persaingan pasar ya. Persaingan pasar ini. Dengan ada produk-produk baru ya. Iya. Produk baru yang di dalam kami sendiri tidak, tapi yang dari luar masuk. Yes. Itu menjadi tantangan juga. Tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri yang kami hadapi, tetapi sebenarnya tantangan yang besar kami tidak lihat. Hanya tantangan sekarang orang tua petani kopi mereka sudah bertahan dan mempertahankan perkebunan ini, tapi generasi muda ini tidak mau melanjutkan. Ini yang kami lihat tantangan besar. Sehingga kami terus melakukan pelatihan sosialisasi ke anak-anak. Karena memang sungguh kami melihat koperasi ini sangat membantu orang tua. Ada beberapa banyak cerita-cerita yang bisa kami paparkan, kesaksian dari petani yang anak-anaknya bisa selesai hanya dari hasil kopi. Berarti sangat membantu ekonomi. Sangat membantu. Itu manfaat positifnya bagi petani kopi. Luar biasa. Selama ini apa saja yang menjadi pergumulan berat buat teman-teman Balim Bunga Arabica untuk mengembangkan usaha kopi dalam skala yang luas? Satu saja kami lihat, untuk mengembangkan kami memang harus bersinergi, kolaborasi dengan pemerintah. Dan kami juga berharap pemerintah harus juga benar-benar melihat bahwa yang memang benar-benar orang kerja. Sehingga jadi tidak muncul serta-merta karena ada momen. Jadi langsung lihat yang benar-benar bekerja. Benar. Sesuai dengan logo koperasi, kami tetap berkomitmen pada itu, karena itu juga logo yang kami tetapkan di koperasi itu juga bukan kami buat, tetapi itu pesan orang tua. Yang jauh kami, maka itu orang yang kerja bisa dapat makan begitu ya. Luar biasa, hebat sekali. Jadi itu juga menjadi harapan kita. Harapan teman-teman Balim Bunga bahwa pemerintah kalau memang punya program untuk pengembangan agrowisata di bidang kopi atau di bidang apa saja, kami koperasi salah satu. Sekian banyak dari sekian banyak yang bergerak. Koperasi kami salah satu. Yang siap untuk bisa support pemerintah juga. Luar biasa. Karena kami sudah memulai, kami sudah lihat, dan hasilnya sudah ada juga. Hasilnya sudah ada. Katanya dengar-dengar sudah bisa masuk Eropa ya? Ceritanya bagaimana itu? Sudah bisa, karena ini yang ada di logo produk ini. Ini Control Union. Ini untuk pasar. Fungsinya apa itu Control Union? Ini sertifikasi ya? Sertifikasi organik. Biasa. Dari mana dapat sertifikat itu? Ini badan sertifikasi dari internasional mereka datang. Salah satunya Rainforest ya. Rainforest ini dia karena perkebunan kopi ini juga bagian dari pengembangan ekonomi hijau dan juga untuk pemanasan global ini. Untuk mengantisipasi pemanasan global. Sehingga dia masuk sertifikasi ini. Jadi ini untuk masuk pasar Eropa dan juga Amerika. Jadi ini standarnya sudah ada untuk masuk pasar Eropa. Wah, luar biasa sekali, sangat menantang ya. Dan berapa pendapatan masyarakat dari hasil jualan kopi? Hasil jualan kopi kira-kira saja? Kira-kira biasanya kami beli per liter 15.000. Per kilo atau liter? Liter. Liter ya. Jadi kalau itu estimasinya biasa hitungan 1 kilo itu 4 liter. Jadi pendapatannya itu 50.000. Per kilo, tapi dalam bentuk gabah.
Oke. Dalam bentuk berapa? 50.000. Luar biasa, luar biasa. Kenapa harus kembangkan kopi? Apa dan kenapa harus kopi Papua Pegunungan? Alasannya apa? Alasannya Mungkin terbaik atau apa? kami lihat ini Kopi Arabica ya, Bro? Iya, kopi Arabica. Apa? Brand name kami ambil Balian Blue Coffee. Ini terinspirasi dari Jamaica Blue Coffee. Oh, Jamaica Blue Coffee. Iya. Jadi memang cita rasanya, keunikannya memang sedikit kopi. Same ya. Iya. Sedikit sama sedikit ya. Agak mirip. Mirip ya. Oh, mirip ya. Dari Jamaica ya, seras ya. Luar biasa. Bung Kelly, kira-kira pengen punya pabrik atau tidak untuk ini? Ini ada harapan? Ada harapan yang kami ingin bawa. Jadi kami berharap untuk memang punya mesin produksi di sini. Ya. Sehingga yang selama ini kami pakai seperti kemasan ini yang dikonsumsi. Yang sudah jadi bubuk ya? Iya. Berapa kira-kira ini seperti ini? Ini 20.000. 20.000 ya. Luar biasa. Kalau yang ini berapa? Sama. Kalau yang ini untuk pasar keluar. Oh, keluar ya. Isinya sama, hanya kemasan yang berbeda ya. Oke. Jadi ini kami taruh harga yang ekonomis, tapi isi kualitasnya sama. Oke, isi luar biasa. Berapa kelompok tani yang dibimbing oleh koperasi? Kami yang sudah disertifikasi itu 420. Wow, 420 anggota. Luar biasa. Itu yang sudah disertifikasi organik. Jadi, hebat sekali. Dibuktikan dengan, jadi tim itu turun sampai ke kebun. Ya. Mereka sampai cek tanah kebenarannya. Apakah ini organik atau tidak? Ini juga menjadi harapan kita untuk pemerintah. Nah, kami berharap agar regulasi ini terus dijaga. Artinya tidak harus menyatakan pupuk organik. Ya. Bahkan itu pupuk organik, tapi kami melarang itu. Karena 100% masih terjamin organik. Itu satu-satunya di Papua Pegunungan. Luar biasa, Bung Kelly. Bagaimana kalau orang-orang di Papua, selain Papua Pegunungan dan selain dari luar Papua mau memesan kopi, caranya bagaimana? Caranya ini kami kemarin melalui Papua Mart penjualannya. Yes. Tetapi sekarang ada regulasi baru yang kami sementara dorong. Nah, jadi kedepannya ini kami juga mau berkolaborasi dengan beberapa investor. Oke. Nah, jadi kami hanya menjadi penyedia, supplier. Jadi untuk pemasaran keluar kami juga, contohnya misalkan ada beberapa investor yang sudah menawarkan ke kami, dan itu yang akan kami coba dorong. Oke. Di awal tahun 2024 ini. Luar biasa. Ya. Oke, luar biasa. Harapan apa untuk masyarakat dari teman-teman pelaku UMKM dari Balian Blue Arabica? Harapan yang pertama, kami lihat ini kopi kami istilahkan yang emas hijau. Oh, emas hijau, luar biasa. Dan orang minum kopi di mana? I see. Why emas hijau? Emas hijau karena tidak batas usianya ini kopi bisa sampai 100 tahun lebih. Jadi bisa dinikmati oleh anak, cucu, dan cicit. Ya. Nah, dan ini kalau emas kan pasti setelah gale mungkin akan habis. Ya. Tetapi kalau kopi selama tanah masih ada, dia masih bisa, pohonnya masih bisa tumbuh terus ya. Jadi harapan kita dari koperasi, bahkan secara pribadi generasi muda, mari kita tanam kopi untuk selamatkan tanah hutan ya, dan juga untuk terus melestarikan kepunaan ancaman global ya, global. Luar biasa. Salah satu tujuan juga kami ke sana bagaimana itu pengembangan menuju ekonomi hijau, green economy. Kopi ini kami lihat salah satunya. Wah, potensi ya. Luar biasa. Luar biasa. Kata kunci apa yang mau disampaikan kepada semua warga netizen, Bung Kelly? Kata kunci, Papua Pegunungan kami punya
emas hijau yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga kepada warga warganet ya yang ada di luar, mari pesan kopi yang ada di Papua Pegunungan. ya Kami memang punya brand masing-masing, ya tetapi kualitasnya sama. ya Kopi Wamena, kopi Papua Pegunungan. ya Untuk itu harapan juga kepada teman-teman UMKM yang kami ada di sini, mari kita bersatu, mari kita sama-sama menyumbangkan kopi yang ada, menyumbangkan ekonomi orang tua yang adalah petani kopi. Mereka adalah orang tua kita, ya sehingga mari kita dengan hati kita kerja. Mungkin itu harapan yang bisa sampaikan kami sampaikan dalam Honai Podcast. Oke, warga netizen, demikian obrolan kita bersama saya Dies dari Papua Pegunungan. Dan di sini Bung Kelly, kami mengucapkan terima kasih banyak. Jika teman-teman penasaran, jika teman-teman pengen kopi dari Papua Pegunungan, Balim Blue Arabica, boleh komentar atau boleh inbox kami di Nies World dan juga di Instagramnya, di Facebooknya. Kami akan membantu untuk menghubungkan bersama teman-teman Balim Blue Arabica demi kelancaran ekonomi dan demi membantu masyarakat, demi menyelamatkan hutan dan demi menyelamatkan juga bumi kita ya. Oke, seperti begitu dulu dari saya, pamit buat semua warga netizen. See you next time. Terima kasih Bung Kelly. Salam berkati, tetap semangat dengan teman-teman Balim Blue Arabica. Big Res